RUU Pilkada. Ada 3 narasumber sebenarnya yang kita undang pada diskusi kali ini. Yang pertama, terima kasih Ketua Komisi 2, Bang Agun Gunanjar. Kemudian yang kedua, Profesor Johirmansah, Dirjen Otonomi Daerah. Tapi beliau tadi kita kontak masih di ruangan Pak Menteri Mendagri membicarakan persoalan ini juga. Karena itu beliau nanti kalau bisa keluar akan langsung ke sini, kalau tidak kita meminta mendiskusikannya tanpa beliau karena mendadak dipanggil katanya ada permintaan presiden yang di luar. Jadi begitu Bang. Terakhir yang ketiga Bu Leli Aryani, Dr. Leli Aryani, pakar komunikasi politik yang juga melakukan disertasinya di sini ya Bu. Para anggota dewan. Mungkin langsung ke Bang Agun nih, posisi Ketua Komisi 2 ya. Beliau dalam posisi tawasasitas posisi Ketua Komisi 2 karena Ketua Panjanya Pak Hakam Naja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saya Dr. Leli, saya ingin menyampaikan yang pertama tentang perkembangan pembahasan rancangan undang-undang pemilihan kepala daerah. Yang pertama berkenaan dengan rancangan undang-undang ini ya dari sisi proses. Kemarin sampai dengan jam 22.15 ditutup rapat panja untuk mendengarkan laporan tim perumus, tim sinkronisasi. Sudah disiapkan 2 draft pemilihan yang dilakukan secara langsung, baik gubernur maupun bupati, dan draft pemilihan oleh DPRD, baik untuk gubernur maupun untuk bupati. Nah, dalam rumusan-rumusan tersebut muncul hal yang baru, surat yang ditandatangani oleh sekretaris dan ketua fraksi Partai Demokrat yang pada posisi politiknya mengambil pemilihan secara langsung dengan 10 syarat. Lalu kita coba diskusikan untuk dicek usulan-usulan tersebut di dalam draft perumusan yang sudah dikerjakan. Ternyata dalam penyikapan untuk dipilih secara langsung tersebut, draft yang 10 persyaratan itu secara keseluruhan sudah diatur dalam pasal-pasal dalam undang-undang yang dipilih secara langsung. Jadi dengan kata lain, semua sudah terakomodir di dalam ketentuan tersebut. Yang memang masih belum terselesaikan itu soal uji publik. Uji publik yang di dalam draft itu yang dilaksanakan oleh KPU, uji publik itu tidak keluarnya dalam bentuk seseorang itu dinyatakan lulus atau tidak lulus, tapi lebih kepada sebuah persyaratan bahwa dia telah mengikuti uji publik. Uji publik itu meliputi uji kompetensi dan integritas, yang tentunya mekanisme uji publik ya semacam fit and proper test, termasuk juga melakukan kunjungan-kunjungan inspeksi ke kediaman, tentang pekerjaannya, tentang keluarganya, dan lain sebagainya. Nah, tentunya pertimbangannya nampaknya kalau lulus dan tidak lulus itu bisa menjadi mainan baru bagi KPU. Bisa saja terjadi like and dislike. Nah, kita pada posisi tidak ingin seperti itu. Dan nampaknya setelah kita jelaskan, di antaranya persoalan pemilu 2014. Dari data yang masuk itu ada 830 laporan, baik pileg maupun pilpres. 141 orang dipecat, diberhentikan. Bahkan ketua KPU-nya pun, ketua Bawaslu-nya kena teguran ringan karena persoalan surat edaran yang membuka kotak suara. Itu keputusan DKPP. Artinya bahwa memang secara jujur KPU yang diharapkan semakin independen
ternyata lebih independen, yang penyelenggaranya itu unsur partai politik dan unsur pemerintah di pemilu 99. Itu lebih independen ternyata, karena semua bisa berbicara pada posisi yang sama. Tapi ketika dilepas sama-sama sungguhnya sangat independen, faktanya 141 orang yang diberhentikan itu terbukti melakukan keberpihakan kepada peserta pemilu. Sampai dengan mengangkat dan membuka kotak suara. Sampai juga yang terlibat money politik. Anda bisa lihat di detik.com kemarin. Rilisnya sudah disampaikan, itu pernyataan semua yang dari Profesor Jimli Asidiki. Sehingga dalam perumusan nampaknya kita tetap pada rumusan dipilih langsung dan oleh DPRD, di mana keseluruhan persyaratan yang dimintakan oleh Demokrat pun sesungguhnya sudah terakomodir. Jadi saya yakin tidak mungkin dia jalan sendiri. Gitu. Kira-kira begitulah kan gitu. Jadi akhirnya sudahlah, kita tidak ingin memecah-mecah, membelah-belah antara pendukung DPRD dengan pemilih langsung gitu kan, daripada nanti di sini dipecah pakai alternatif nggak usah lah. Saya bilang kita bukan soal menang-menangan, tapi DPR diuji untuk memilih sebuah sistem yang sesungguhnya semua akan mengatakan sistem itu baik bagi masing-masing yang punya pilihannya. Masing-masing juga akan mengatakan buruk karena memang dia punya subjektivitas atas pilihannya yang tidak dipilih. Itu dalam politik biasa-biasa saja. Tapi secara prinsip memang kita harus meyakini tidak pernah ada sesuatu yang paripurna di muka bumi ini. Pilihan politik adalah bagaimana kondisi real, kenyataan kekuatan politik yang tumbuh pada saat itu. Sama-sama demokrasi, ya, kita lihat di Jerman, kita lihat di Prancis, di Amerika sendiri pun negara bagian yang dipilih secara langsung. Tapi rejim pemerintahan daerahnya tidak. Prancis juga sama, di Jerman juga sama. Jadi bohong kalau ada pakar mengatakan demokratis itu dipilih secara langsung. Belajar ke Amerika sana, ke Jerman, ke Prancis. Lihat literatur, tinggal search di Google ketemu tuh. Mudah kok mengaksesnya. Kalau saya bohong, cek aja di Google. Ya, buktikan. Nah, jadi masing-masing punya argumen. Nah, namun dalam tahapan penyusunan rumusan di pansus di Komisi 2 ini, kita tidak boleh juga mengabaikan, walaupun semua orang mengatakan wah nggak perlu. Saya bilang tidak bisa. Ini undang-undang dasar. Saya sebagai ketua Komisi 2 akan berpegang pada konstitusi. Saya sebagai ketua Komisi 2 akan berpegang kepada amar putusan Mahkamah Konstitusi. Apa? DPD ikut membahas. Sampai dengan tingkat 1, ya, sampai dengan tingkat 1, DPD itu punya hak ikut membahas atas rancangan undang-undang. Dan DPD mengajukan usul yang berbeda. DPD itu mengajukan usul, gubernurnya dipilih secara langsung, bupati wali kotanya dipilih oleh DPRD. Nah, itu harus menjadi rumusan yang harus dibicarakan pada pembicaraan tingkat 1. Yang pembicaraan tingkat 1 mungkin akan dilaksanakan pada tanggal 24 besok. Nah, untuk masuk tanggal 24 besok, pada siang hari ini setelah sidang paripurna, pimpinan Komisi 2 bersama dengan para kapoksi yang mewakili praksi-praksi, bersama dengan pimpinan Pansus, bersama dengan Menteri Dalam Negeri, bersama dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara akan menyelenggarakan rapat sinkronisasi atas 3 RUU, yaitu RUU Pemda, RUU Pilkada, dan RUU Administrasi Pemerintahan. Mengapa? Karena saya utamanya sebagai ketua tidak ingin substansi yang diurus di Komisi 2 ini menimbulkan permasalahan bagi pemerintahan yang akan datang. Karena tidak mungkin undang-undang Pemda yang mengatur tentang tugas dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan daerah, diatur bagaimana tugas-tugas wakil kepala daerah, tugas kepala daerah, sementara mekanisme pemilihannya, pengangkatannya itu ada di Undang-Undang Pilkada. Dan ketika menjalankan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing gubernur dan wakil gubernur
terkait juga dengan dinas-dinas intensif yang ada di tingkat pemerintahan daerah, yang rumusan rinciannya dilakukan di pemerintahan daerah, tapi ketika menjalankan kewenangannya itu diatur di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang diatur tentang bagaimana kewenangan yang bersifat atribusi, bagaimana kewenangan yang bersifat delegasi, dan bagaimana kewenangan yang bersifat mandat. Bagaimana pertanggungjawabannya. Begitu pula dengan diskresi. Sehingga jelas mana hukum administrasi dan mana tindak pidana korupsi. Nah, itu semua saling terkait satu dengan yang lain. Oleh karena itu, kami Komisi 2 rapat pimpinan lengkap, karena tidak ada motif politik apapun seperti yang diberitakan di Tempo 1 hari yang lalu, koran Tempo. Seolah-olah penundaan itu ada agenda skenario, saya nggak tahu sumber dari mana itu. Racun itu saya bilang, itu jujur aja bilang. Gitu ya. Saya nggak ada takutnya gitu, kalau mau gugat saya ke pengadilan, gugat aja gitu. Dengan ucapan-ucapan saya, resiko orang politik masuk penjara, siap masuk penjara. Karena penjara itu teman-teman saya. Jadi nggak ada takutnya saya. Jadi artinya karena nggak benar itu, bahwa penundaan-penundaan itu ada desain-desain, nggak ada. Ngawur aja, asumsi-asumsi yang tak bertanggung jawab buat saya. Nah, jadi pada posisi itu lebih, kenapa? Ya karena bisa dibuktikan, rapat pimpinan lengkap, ada saya, ada Arif, ya kan, yang berseberangan, ada Hakam, ada Khotibul Umam, semua sepakat ditunda Undang-Undang Pemda hari ini. Nah, sementaranya kan diberitakannya penundaan itu ada skenario, jadi saya udah terganggu duluan mau mengambil langkah ke sana jadinya. Ini kok saya mau melangkah ke sana udah ada berita kayak begini, tapi saya jalan terus. Gitu. Nyatanya sama, nggak ada beda. Nah, inilah penundaan terjadi. Hari ini kami harus sinkronisasi supaya ketika masuk rapat pengambilan keputusan tingkat 1 besok memutuskan undang-undang pilkada sudah sinkron dengan undang-undang Pemda dan sudah sinkron dengan undang-undang Adpem. Jadi clear, nggak ada yang saling nanti tabrakan satu dengan yang lain. Dan ketentuan tata tertib pun di dalam mekanisme pembahasan undang-undang yang sudah kita sepakati, kita sudah menyepakati perlu adanya rapat koordinasi. Dan rapat koordinasi itu kesepakatan yang sudah dituangkan dalam mekanisme belum ditempuh. Jadi kalau undang-undang Pemda nyelonong hari ini disahkan, ada orang yang apal, ada mekanisme yang tidak ditempuh, ke MK bisa dibatalkan. Dan kasihanlah pemerintahan yang akan datang. Gitu kan, desanya jadi, Pemdanya nggak jadi, pilkadanya nggak jadi, itu kan repot. Nah, diharapkan tanggal 24 itu kita sudah menyelesaikan di tingkat 1 yang disepakati di Komisi 2, kita tidak akan mengambil keputusan final di tingkat 1. Tapi kita akan bawakan seluruh hasil yang dikerjakan oleh Komisi 2 dilaporkan ke paripurna untuk diambil keputusan dalam bentuk alternatif. Alternatif dipilih langsung, alternatif dipilih oleh DPRD, dan alternatif yang diajukan oleh DPD yaitu oleh langsung dan DPRD. Nah, siapa yang akan menang? Ya saya nggak bisa ngebaca. Susah. Hari ini Demokrat seperti itu, ya wartawan saya yakin kaki, tangan, dan matanya lebih hebat dari saya, lebih paham lah, lebih tahu. Tapi yang penting Komisi 2 sudah mengerjakan, ya kita serahkan sepenuhnya pada paripurna. Masing-masing fraksi silakan ngambil posisinya. Nah, yang kedua, saya ingin menyampaikan pada tataran substansi, gitu ya. Mungkin nanti Mbak Lely bisa ungkapkan, lebih baik yang selanjutnya nanti kita dalami dalam dialog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi hari ini sudah jelas ada surat ya Bang, intinya dari fraksi Demokrat tentang posisi pilkada langsung dengan 10 catatan. Oke, nanti mungkin dalam versi tanya jawab saya minta mungkin Bu Lely bisa melihat gonjang-ganjing ini seperti apa sebenarnya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi semuanya.
Jadi dalam hal ini saya ingin memberikan pandangan karena ini temanya adalah tentang pilkada langsung ya, undang-undang rancangan undang-undang pilkada. Pilkada langsung dan oleh DPRD. Kemarin sebagai narasumber di Indonesia Lawyer Club 2 kali saya diminta. Saya juga mengatakan bahwa kalau Pancasila itu bisa kita kunci dengan pasal 1 ayat 2, kedaulatan ada di tangan rakyat. Lalu kemudian pasal 6A mengatakan bahwa pemilihan presiden dilakukan secara langsung, tetapi coba lihat pasal 18 itu mengatakan bahwa pemilihan gubernur, wali kota, dan bupati dipilih secara demokratis. Inilah yang menjadi soal bahwa sebenarnya kata-kata pada pasal itu seolah-olah menjadi konsumsi politik. Seolah-olah pada saat itu dibicarakan, saya katakan, apakah tidak terpikirkan pada saat itu bahwa kata-kata ini bisa dipolemikkan di kemudian hari? Kenapa? Karena kata demokratis itu menyangkut pengertian bisa secara langsung, juga bisa dipilih oleh DPRD. Jadi seolah-olah pasal itu memang dibuat inkonstitusional, inkonsistensial, dan banci, sehingga menimbulkan potensi untuk dipolemikkan. Kemarin di acara itu Mendagri mengemukakan ada 11 masalah yang terkait dengan pilkada langsung, sehingga mereka memikirkan bagaimana jalan keluarnya. Jalan keluarnya apakah harus merombak sistem pilkada yang sudah berlangsung? Kalau di sana ada bolong-membolong, padahal yang salah adalah elitnya. Adalah proses rekrutmen penyelenggara pemilunya, adalah proses elit politik yang kemudian bertarung menjadi kepala daerah. Saya memetakan dua-duanya untuk yang mendukung pilkada langsung dan yang untuk mendukung DPRD. Saya katakan misalnya tentang money politik. Kalau pilkada langsung money politiknya menyebar. Tapi kalau DPRD money politiknya terpusat. Kalau pilkada langsung rusuh masanya itu dikoordinir oleh elit yang bermasalah, yang kalah dalam pilkada. Kalau dia legowo menang ya menang, kalah ya kalah, nggak akan ada elit yang masa yang rusuh. Tetapi dalam pilkada yang DPRD elitnya bisa dilokalisir gitu. Dilokalisir untuk menyebarkan masalah. Jadi masalahnya paling yang didemo adalah anggota DPRD yang memilih. Seperti itu ya. Lalu kemudian objek jabatan. Kalau Mendagri mengatakan dengan adanya pilkada langsung itu ada 144 kepala dinas, pejabat di daerah yang dicopot karena tidak memilih kepala daerah itu. Tetapi apakah Mendagri lupa? Kalau ternyata nanti dengan DPRD itu bukan hanya 144 yang akan dicopot, tapi menjadi 288. Kenapa? Karena kalau yang dipilih secara langsung yang dicopot itu adalah yang tidak mendukung kepala daerah, maka dengan pemilihan oleh DPRD, anggota DPRD yang memilih bupati itu bisa melakukan posisi tawar. Saya pilih Anda, tetapi tolong letakkan kakak saya menjadi kepala dinas yang basah. Karena seperti Bang Agun katakan di DPR RI juga itu ada komisi basah, komisi kering. Di dinas-dinas komisi basah yang apa? Dinas PU misalnya, justru bukan dinas perikanan, meskipun dia bergelut dengan itu kan. Dinas mana lagi yang basah di daerah? Pertamanan kata Jaka ya. Banyak sekali dinas-dinas yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, ketua Bapeda misalnya. Nah itu bukan hanya bupatinya yang menitipkan diri keponakannya, tetapi anggota DPRD yang memilih itu akan mengatakan hal yang sama. Saya pilih Anda, tapi nanti yang kepala dinas ini adalah saudara saya, adik saya. Dia pangkatnya udah 4C, maka dia sudah berhak menjabat itu. Kalau dia misalnya dosen lektor kepala, itu banyak sekali yang kemudian bisa dia titipkan dosen misalnya, dia tarik untuk menjadi kepala dinas kebudayaan misalnya, dispora di daerah dan sebagainya. Jadi 144 bisa menyebar menjadi 288, 2 kali lipat. Kalau 50% plus 1 anggota DPRD memilih dia. Itu juga yang jadi soal menurut saya. Lalu yang selanjutnya, kalau seandainya pemilihan langsung misalnya, bagaimana mengelola peran kepala daerah itu setelah dia terpilih dalam rangka kerjasamanya dengan DPRD. Selama ini bukan menjadi rahasia umum bahwa DPRD seringkali menyandera program-program kepala daerah. Karena apa? Karena tidak menguntungkan posisi mereka. Misalnya anggaran masa reses harus dinaikkan, kemudian alat komunikasi mereka harus ditambah jumlah uangnya, kemudian bimbingan teknis itu ditingkatkan anggarannya. Padahal ketika mereka melakukan bimbingan teknis ke Jakarta, karena saya beratus kali mengisi bimbingan teknis anggota DPRD dari seluruh Indonesia, 12 jam saya mengisi materi, mereka minta hanya 2 jam. Dipercepat.
dipercepat, tapi mereka bilang, saya bilang honor saya 12 jam loh, kalau tidak Anda merugikan saya, tapi kalau saya persingkat, saya korupsi dengan honor saya bilang seperti itu. Kalau begitu materi Ibu yang 12 sebanyak apa? Dipersingkat saja yang 12 jam itu. Coba bayangkan, bimbingan teknis dengan lunsumnya 4 hari, SPJ-nya, tiket pesawat, hotel 2 hari kan? Nah, berapa? Tetapi mereka bisa menyandera kepala daerah, anggaran untuk DPRD berapa? Lalu kalau mereka DPRD yang memilih, apakah itu juga tidak jadi soal? Jadi sebenarnya dua-dua pilihan itu menjadi soal. Lalu apakah salah pilkada langsung? Apakah salah kita rakyat ini misalnya tidak ingin memberikan hak keterwakilan kita yang tinggal satu-satunya itu saja lagi, yang nyatanya memang hanya 5 tahun sekali kita gunakan. Misalnya seperti itu, hanya 5 tahun sekali kita gunakan, semua hak sudah kita kasih ke mereka dengan 3 hak yang mereka miliki tadi. Kita bisa melakukan itu kalau orangnya misalnya anggota DPRD itu bisa kita yakini seperti Agun Gunanjar misalnya, atau seperti mereka-mereka yang memang sudah bisa membuktikan kinerjanya bahwa memang mereka bisa menjadi yang terwakili. Tetapi bukankah komunikasi antara yang memilih dan yang dipilih itu selesai ketika mereka terpilih? Apakah mereka bisa menjamin kami anggota DPRD mewakili Anda? Apakah mereka datang kembali kepada kita, wahai konstituenku, ini ada calon kepala daerah, mana yang harus saya pilih sebagai wakil Anda? Apakah mereka datang kembali kepada kita seperti itu? Apakah itu bisa menjamin? Kalau ternyata itu bisa menjamin, kita bisa memberikan hak itu kepada mereka secara hakiki misalnya. Tetapi karena memang komunikasi antara yang memilih dan yang dipilih itu selesai ketika mereka terpilih, maka jangan harap mereka menanyakan keterwakilan itu kepada kita kembali. Itu yang terjadi kan? Kalau tidak ada uang reses, kok nggak balik sih kamu ke daerah? Saya tanya, belum reses Bu, jadi hanya tergantung kepada uang reses. Ketika reses pun ternyata saya tanya, apakah Anda memang melakukan dialog publik dengan konstituen Anda? Ternyata tidak, hanya diundang beberapa orang yang mewakili LSM, diundang beberapa kepala dinas yang terkait dengan kinerja mereka, kerja mereka di parlemen, lalu mintalah tanda tangan. Saya tanya, Anda kemana saja? Suara mahasiswa lebih banyak daripada suara LSM itu, saya bilang, dan mereka tidak datang. Jadi sebenarnya kita bisa memberikan hak keterwakilan itu sehabis-habisnya kepada mereka kalau mereka bisa meyakinkan diri mereka bahwa sebagai orang yang mewakili, mereka sudah melaksanakan peran-peran keterwakilan itu secara maksimal. Contohnya banyak di antara sekian politisi, itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya kalau ditelisik dari 11 masalah yang Mendagri ajukan, bahwa ternyata yang bermasalah itu bukan rakyat yang memilih secara langsung, elitnya. Maka yang harus dilakukan itu adalah proses rekrutmen elit penyelenggara pemilu itu sendiri. Itu satu. Yang kedua, partai itu sudah mulai harus melakukan proses meretrokrasi. Supaya apa? Supaya elit yang dia calonkan menjadi kepala daerah tidak perlu mengeluarkan uang banyak, tetapi justru rakyatlah yang membantu pencalonan dia. Kan itu bisa toh. Gemawan Fauzi salah satu produk dari pilkada langsung yang dia katakan di mana-mana bahwa dia tidak mengeluarkan uang banyak dibanding lawannya. Dan dia itu kemukakan di mana-mana. Saya membawa makalah Amin Rais tahun 2003 yang mengatakan bahwa sampai kiamat pun pilkada langsung itu harus dilakukan. Jadi sambutan ini disampaikan dalam seminar nasional pemilihan langsung kepala daerah kota kabupaten sebagai wujud demokrasi lokal. Disampaikan di Hotel Intercontinental Mid Plaza Jakarta 21 Januari 2003. Ini makalah Amin Rais. Lah, kalau sekarang Amin Rais menjadi inkonsistensi, apa masalahnya? Berarti pikiran politiknya juga lagi bermasalah, kan seperti itu. Nah, kadang-kadang tiap orang itu memang punya insting politik yang berbeda. Ketika dia galau, apalagi merasa lebay misalnya seperti itu, ketika dia dikelilingi orang-orang yang bermasalah, maka sebenarnya elit-elit yang ingin dicalonkan oleh partainya menjadi kepala daerah itulah yang harus dikelola semaksimal mungkin impression manajemen politiknya, motivasi politiknya, integritasnya, kapasitas dan kapabilitasnya. Kalau itu terjadi, maka kita hanya akan menemukan orang-orang misalnya seperti Jokowi, Ridwan Kamil, siapa lagi? Mas Ganjar misalnya, Arya Bima, Ahok, Risma dan sebagainya. Ternyata kan bisa kan seperti itu. Lah yang masalahnya sekarang partai itu tidak mau. Karena saya mendengar orang-orang partai di daerah itu, Bang Agun, ini mungkin juga harus disampaikan. Kita Bu yang potensial di daerah ini Bu, tidak ada apa-apanya ketika sampai ke pusat.
Kenapa? Yang bisa bersinar itu adalah orang-orang yang dekat dengan ketua umum partai, yang dekat dengan pusat, kata mereka. Sehingga tidak ada kans bagi kita untuk bisa masuk ke dalam lobi-lobi politik tingkat tinggi, padahal pemikiran kita lebih tinggi dari mereka. Lalu kenapa tidak misalnya orang-orang partai itu mencoba membuat klasifikasi mana kader potensial yang bisa bersinar di media tapi mengakar ke publik dari semua level. Nah, itu yang harus dilakukan. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah pada pilkada langsung, tidak juga ada yang salah pada pilkada oleh DPRD. Seandainya semua persyaratan itu dipenuhi, itu saja. Jadi langsung itu tidak salah, karena sebenarnya yang bermasalah itu elitnya, bukan rakyatnya. Karena dari dulu kita sudah terbiasa dengan pemilihan kepala desa. Hanya simbol yang digunakan pada pemilihan kepala desa itu mendekatkan dengan hati rakyat. Padi misalnya, pisang, kelapa, pakan makanan ya, dulu simbolnya. Kalau sekarang, Pilpres saja kemarin burung Garuda yang dimerahin. Padahal sebelumnya itu untuk menyatukan, akhirnya merasa burung Garuda itu milik kelompok misalnya. Terus yang Indonesia hebat apa lambangnya? Jadi, ya, jadi simbol itu tidak menyatukan kita. Tapi coba kalau simbol dalam komunikasi politik yang digunakan itu adalah simbol yang bisa mempererat persatuan dan kesatuan, sehingga ketika menang atau kalah dia sama siapnya. Siap kalah, siap menang. Ini kan tidak, bilangnya kami siap kalah, siap menerima keputusan apapun, nyatanya tidak ada yang siap. Lihat dari DPRD sampai ke pusat seperti itu. Nah, di dalam politik harus ada modeling. Modeling untuk melepaskan stereotip yang digunakan oleh masyarakat, oleh kelompok elit terhadap figur-figur tertentu. Tapi modeling itu tidak diberikan oleh elit-elit partai politik, sehingga ketika dia tidak terpilih lagi misalnya, dia menjadi bingung sendiri harus loncat ke partai mana, harus ke sini. Ini bertahan banget nih Bang Agun ini. Ada beberapa orang yang saya lihat memang mampu mengelola impression manajemennya di panggung politik yang sama, di partai yang sama. Tetapi coba lihat Ruhut Sitompul misalnya kan. Tapi dia tenang-tenang aja kita gangguin. Waktu saya mewawancarai Ruhut Sitompul, rambutnya masih kuning. Karena dia ada di Golkar. Jadi rambut pun dia kuningin waktu itu. Jadi saya wawancaranya di kantor Golkar di Slipi. Nah, dia bagaimana apapun yang dikatakan Akbar Tanjung waktu itu adalah kata-kata Tuhan menurut dia. Gitu juga. Nah, sekarang berbeda lagi kan. Nah, memang seperti itu, politik itu pagi ngomongnya beda, siang beda, sore beda, malam nanti beda lagi. Nah, dia seperti kunang-kunang. Jadi kunang-kunang yang bersinar di tempat-tempat gelap gitu ya. Tapi ketika tempat itu terang dia menjadi senyap. Nah, begitulah politik. Mudah-mudahan diskusi ini bisa membuat kita mencari tahu apa yang akan terjadi ketika ini diputuskan. Ya. Terima kasih. Kita buka ya Pak Denny, Pak Munib, siapa lagi teman-teman yang mau bertanya? Kita buka dulu Pak Denny dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denny dari Jurnal Nasional. Ini menarik memang yang diutarakan Mas Agun dengan Bu Rani. Saya sepakat bahwa bukan sistem yang bisa menghasilkan orang baik, tapi pelakunya gitu loh kan. Karena sistem yang baik pun belum tentu bisa maksimal, ya kan. Kayak komputer aja Bu. Sebuah laptop yang punya sistem bagus, kalau pelakunya tidak bisa ngapa-ngapain dengan sistem itu ya nggak jadi apa-apa juga. Tapi seorang yang pinter, dia bisa menggunakan sistem, bahkan menciptakan sistem kalau saya bilang. Jadi bukan sistemnya. Saya sepakat dengan Ibu bahwa baik pilkada langsung maupun pilkada tidak langsung bisa baik dan bisa buruk, hasilnya itu tergantung pada peran partai politiknya. Artinya kalau memang kayak sistem pilkada tidak langsung, kalau partai politiknya benar, wakil-wakil rakyat yang dipilih benar, ya yang terpilih juga seharusnya pemimpinan kepala daerah itu orang benar. Begitu juga sebaliknya. Dan begitu juga dengan pilkada tidak langsung. Artinya selama ini toh pilkada langsung juga seorang calon kepala daerah harus memberikan mahar juga, harus membayar juga segala macam, ya money politik juga. Cuman saya lebih condong pada pilkada tidak langsung Bu, karena dampaknya pada rakyat gitu loh. Kalau selama ini yang bermain money politik cuma elit-elit, tapi dengan pilkada langsung rakyat juga dilibatkan dan harganya sangat murah. Dulu ketika diputuskan pilkada langsung, mungkin orang berpikir bahwa tidak ada yang sanggup membayar rakyat segitu banyak untuk memilih seseorang jadi kepala daerah. Tapi ternyata banyak Bu.
kepala daerah dipilih dengan membayar uang kepada masyarakat. Kaya-kaya ternyata para kepala daerah itu, dari mana, entah dari mereka dapat duit, ternyata mereka bisa bayar. Itu yang nggak dipikirkan para pembuat undang-undang di masa lalu, bahwa ada orang yang bisa membayar rakyat sekian banyak gitu loh. Nah itu satu catatan saya ya. Dengan demikian maka ya yang perlu bebenah ini mungkin dari partai politik untuk Mas Agun, ya partai politiknya sendiri. Artinya baik buruknya sistem itu tergantung pada operatornya. Kalau operatornya baik, sistem apapun seperti kata Ibu tadi tidak jadi masalah. Nah, yang sekarang jadi masalah ini menurut saya ini gimana menurut Ibu? Ini dari komunikasi dibuat opini seolah-olah pilkada tidak langsung tidak demokratis, dan sebaliknya pilkada langsung tidak langsung tidak demokratis dan pilkada langsung demokratis. Nah, ini kalau dari sistem komunikasi melintirin opini gini, ini apa namanya nih Bu, gitu loh kan? Sehingga satu bagian dianggap benar, satu tidak, dan itu melibatkan juga media-media besar. Kita tahu beberapa media besar itu mendorong sekali sikapnya dengan sikap misalnya PDIP gitu kan, yang tidak mau ada pemilihan melalui DPRD, karena kekhawatiran mereka kita juga tahu, karena dengan pilkada tidak langsung mereka berpikir mereka tidak kebagian kepala daerah, akan dikuasai oleh KMP. Tapi ini didukung oleh media-media besar juga loh Bu. Dan ini bukan mainan sembarangan. Tadi kalau Ibu bilang ini dananya besar Bu, dan banyak pengusaha di belakang ini juga gitu loh. Kayak yang punya kepentingan gitu loh. Jadi bukan sekedar aspirasi rakyat. Saya pikir nggak ada lah aspirasi rakyat di sini. Ini masalah kepentingan, masalah kepemimpinan kepentingan politik partai-partai politik itu. Sehingga tadi Ibu bilang berubah-ubah pikiran, ya wajar Bu, karena memang kepentingannya berubah. Itulah politik gitu loh. Nah, itu saya tanya sama Ibu satu. Untuk Mas Agun, nah saya cuma satu pertanyaan Mas, untuk KMP sendiri kira-kira kompak nggak ini Mas, gitu kan? Ya kita tahu orang partai politik berubah-ubah, cuman dasarnya apa kalau misalnya kompak itu menurut Mas Agun kenapa? Dan kalau tidak kompak, kenapa juga Mas? Itu aja, makasih. Terima kasih Pak Denny. Pak Munib. Terima kasih Pak Agun dan Bu Leli. Pertama untuk Pak Agun, bahwa ternyata ada 2 rumusan atau draft yang akan dibahas selanjutnya sampai sidang paripurna DPR, yaitu langsung dan oleh DPRD. Ini nampaknya memang ada 2 kekuatan yang mungkin akan berakhir dengan voting. Dan kedua, kalau dikembalikan kepada konstitusi yang tadi demokratis, dua-duanya tidak ada yang salah. Nah, karena itu menurut saya ini memang pertarungan politik yang kuat di antara kedua-duanya. Tidak ada yang salah secara konstitusional, tapi ini lebih pada pertarungan politik. Lah, ketika sampai pada pertarungan politik kan tidak ada salahnya untuk mempertimbangkan atau mengevaluasi mana yang lebih baik, mana yang ternyata memberikan madorot yang besar terhadap rakyat, dan mana yang memberikan maslahat yang baik buat kita semua. Saya kira termasuk Pak Amin Rais, jadi walaupun dia bilang waktu itu sampai kiamat, kan tidak ada salahnya ketika sistem itu misalnya memberikan keburukan yang besar pada rakyat dan negara ini, maka perlu dievaluasi. Karena itu pertanyaannya Pak Agun maupun Bu Lili tadi, lebih madorot mana pada hari ini, baik langsung maupun oleh DPRD tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Langsung Pak Agun, atau masih ada yang bertanya sekalian? Kalau enggak langsung Pak Agun. Ya. Saya berusaha menjawab sebagai seorang akademisi. Ya, saya doktor yang belum selesai kok. Dan sekaligus sebagai praktisi, karena memang saya praktisi konstitusi, orang yang terlibat. Kalau salah Anda boleh cross check di risalah sidang. Pasal 18 itu dirumuskan, saya orangnya. Nggak ada urusannya dengan dipilih langsung dan dipilih tidak langsung, nggak ada. Nggak memperdebatkan itu, keliru. Buka aja risalah sidang. Pengertian secara demokratis itu lebih kepada, Anda boleh cross checknya ke Jen Bajeber lah, kamus berjalan kita itu. Jadi pengertian demokratis itu, kita
merujuk dari kesepakatan dasar terhadap pembukaan yang tidak dirubah, tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, kan begitu. Dan kita juga punya semboyan yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Pasal 18 yang berubah menjadi pasal 18 yang 6 ayat, 18A yang 2 ayat dan 18B yang 2 ayat. Itu bersumber dari pasal 18 yang asli yang tanpa ayat. Yang di kalimat terakhirnya itu ya, dibagi daerah-daerah itu daerah besar, daerah kecil dengan mengingat asal usul dan keistimewaan daerah-daerah. Itu filosofinya itu yang digali. Artinya secara demokratis itu adalah pengertian keragaman kebinekaan bangsa Indonesia. Kita lihat Jogja. Jogja kan tidak dipilih, ditetapkan, tapi harus demokratis. Artinya Gubernur Jogja itu harus ngerso dalam. Tapi nggak bisa ngerso dalam memutuskan sendiri. Harus demokratis. Ya, lembaga demokratis itu yang namanya Wakil Rakyat, DPRD. DPRD boleh nggak menolak ngerso dalam jadi gubernur? Boleh. Sepanjang syarat-syarat dalam undang-undang itu tidak terpenuhi oleh ngerso dalam. Ngerso dalam umurnya baru 6 tahun. Jadi kosongkan jabatan itu. Itu demokratis. Kita lihat Aceh, kita lihat Papua, kita juga lihat bagaimana Jakarta. Wali kota di Jakarta nggak ada itu yang dipilih, diangkat semua. Nah, jadi dipilih secara demokratis itu lebih memaknai sebagai keragaman kebinekaan bangsa kita. Yang sesungguhnya saya lebih berpendapat tiap rejim pemerintahan daerah itu silahkan diatur lewat undang-undangnya tersendiri. Itu yang lebih benar. Ngapain diseragamin? Wong patahnya nggak bisa seragam, sekarang juga nggak bisa seragam. Mau kita paksa nih dipilih secara langsung. Wong seluruh masyarakat di Papua udah saya terima, MRP-nya, DPRP-nya, lembaga-lembaga politiknya, masyarakat adatnya, semua menolak dipilih langsung. Boleh periksa. Kenapa? Karena dia udah jenuh. Tolikara 40 mati, perang antar suku. Nggak akan mungkin. Putuskanlah dipilih secara langsung di Papua. Saya yakin Papua akan nolak tuh. Yakin saya. Keras kok. Mau kita biarkan? Kan enggak juga. Nah, jadi kalau menurut hemat kami itu pasal 18. Yang berikutnya, kita harus melihat sebuah persoalan dalam konteks sosiologis itu tidak ada yang tunggal, Pak. Tidak ada dalam konteks sosiologis masalah itu tunggal. Pasti dia berkorelasi dengan masalah-masalah yang lain. Tidak bisa hanya itu diselesaikan. Jadi kalau bicara sistem dengan orang, itu sesuatu yang equal. Kalau sistemnya sudah bagus, manusianya tidak bagus juga tidak akan efektif. Tapi manusianya bagus, sistemnya nggak bagus, juga outcome-nya nggak akan bagus-bagus. Nah, dari sisi sistem, kita harus menata dalam konteks kesisteman kita itu, kan rujukannya konstitusi, hierarki perundang-undangan. Nah, saya jawab satu persatu. Persoalan copot-mencopot jabatan. Like and dislike pengangkatan jabatan. Emang ada urusannya dengan dipilih langsung sama dipilih tidak langsung? Saya tanya secara akademik. Kan nggak ada. Kalau saya tetap nggak ada. Solusinya apa? Agun, inisiatif undang-undang aparatur sipil negara. Betul? Itu solusinya, Pak. Mau dipilih langsung maupun dipilih tidak langsung,
Tapi yang pejabat tidak bisa lagi mengangkat, memberhentikan orang seenaknya karena ada undang-undang aparatur sipil negara, itu berbicara akademik. Yang lebih yakin itu karena akar masalahnya soal copot mencopot itu ranahnya aparatur. Pemberantasan korupsi bukan dengan dihebatkan KPK, bukan diperkuat KPK, itu anak bodoh. Kalau cuman itu doang, sampai budak juga nggak akan hilang lo korupsi. Yang harus dilakukan apa? Kebijakan anggarannya. Kebijakan anggaran seperti apa? Kalau kebijakan anggarannya sampai hari ini piramidnya masih terbalik, saya berani taruhan telinga saya. Tahun depan korupsi nggak akan pernah bisa hilang. Kalau APBN kita masih terbalik. Kenapa? Karena semua bimbingan teknis diadakannya di Jakarta. Yang Ibu ceritakan tadi. Itu. Gimana nggak mau korupsi? Udah uangnya ke daerahnya kecil, dipergunakannya pun di Jakarta. Pakai pesawat ke Jakarta, kan begitu, terbang lagi, nginep di Jakarta, makan di Jakarta. Uang apa? Uang yang transfer ke daerah itu. Jadi apa yang bisa dibangun di daerah? Makanya kesenjangan antara kota dan desa semakin domplang. Makanya ngotot undang-undang desa, dana satu desa 1 miliar. Makanya kita menolak Komisi 2. Kalau cuman PNPM doang yang digeser mah anak SD juga bisa. Bisa nggak kita ngatasi persoalan itu? Jelas ya. Berikutnya, penyempurnaan bukan sekedar di politik anggaran. Bagaimana agar orang dalam menjalankan kewenangannya itu terukur. Kan kewenangan pemerintahan itu membuat sign. Ngangkat orang pakai sign, nunjuk proyek pakai sign, pakai dokumen semua. Itu kewenangan-kewenangan pejabat yang dia lakukan itu harus terukur pertanggungjawabannya. Nah, di Undang-Undang ASN diatur. Insya Allah juga selesai dalam periode saya ini. Apa? Kewenangan yang bersifat atributif. Yang tidak bisa didelegasikan. Nggak bisa. Makanya tidak akan ada lagi terjadi nanti bupati yang meninggalkan kabupatennya tanpa izin gubernur. Karena itu atributif. Nggak bisa dia limpahkan ke sekda. Secara fisik nggak akan ada lagi nanti gubernur seperti Jokowi jadi calon presiden tapi dia masih merangkap jadi gubernur. Nggak boleh. Dalam administrasi pemerintahan itu diatur mana yang atributif, mana yang delegatif, mana yang mandatoris. Nah, ini ranah ahlinya hukum administrasi. Nah, atributif, delegatif sama mandatus. Nah, itu semua dalam rumah yang namanya diskresi. Pejabat itu harus punya kewenangan diskresi. Proyek ini harus selesai bulan Agustus. Tapi pas bulan Juli terjadi badai. Maka menggeser menjadi bulan November. Bulan November mengakibatkan implikasi harus ada penambahan anggaran. Menggeser dia. Nah, KPK tuh sekarang. Keuangan negaranya nggak ada yang dirugikan. Makanya sekarang orang banyak disandera oleh KPK nggak merasa salah. Ketawa-ketawa aja gitu. Soal haji, soal segala rupa, soal macam-macam. Ini mana hukum administrasi, mana korupsi, jelas Pak. Dan syarat-syarat diskresi itu diatur. Bagaimana syaratnya, bagaimana prosedurnya, bagaimana konsekuensi hukumnya, dan bagaimana pertanggungjawabannya. Jadi bicara soal pilkada ini Pak, bukan sekedar membicarakan langsung atau oleh DPRD. Kalau masih berkutat-kutat di situ belajar sama Agun dulu deh. Sorry ya, kira-kira begitulah. Gitu kan? Nah, jadi
Berikutnya, saya harus menyatakan kalau bicara soal Pak Amin Rais, bukan hanya Amin Rais. Saya orang satu-satunya fraksi yang berbicara dipilih secara langsung presiden. Di awal tahun 99 saat reformasi, saya tanya, siapa? Golkar. Dan kita mengamandemen, punya desain, punya blueprint, punya naskah akademis. Satu-satunya fraksi yang punya naskah akademis untuk amandemen hanya Golkar. Dokumennya dipilih secara langsung. Kenapa? Karena kita ingin yakin bahwa rakyat yang diberi mandat ini tidak boleh lagi didelegasikan ke MPR. Karena ke MPR terjadi proses penistaan terhadap presiden-presidennya. Bung Karno dinistakan, Pak Harto dinistakan, Gus Dur dinistakan, Habibie dinistakan. Hanya Ibu Megawati yang nggak dinistakan, karena undang-undang dasarnya sudah diaman. Kalau nggak diamandemen udah dinistakan juga. Mungkin juga. Wong dia naik gantiin Gus Dur juga karena proses penistaan terhadap Gus Dur kok. Ini akibatnya pada saat itu baru sepakat semua presiden dipilih secara langsung. Siapa fraksi yang paling ngotot menggunakan sila keempat? PDIP kan. Tapi pada akhirnya menerimakan. Pada tahun 2001 dibuatlah TAP nomor 7 tentang visi Indonesia masa depan, membangun Indonesia sejahtera yang maju, demokratis, berkeadilan, mandiri, bebas korupsi. Ada 7 item di visi Indonesia masa depan. Saya bikin bukunya, Membangun Indonesia Sejahtera, Visi Indonesia 2020 yang sudah saya launching. Ya kan? RUU Pilkada maju. Saya orang yang melawan, ngotot. Keputusan Rapim Golkar Oktober 2013, Gubernur, Bupati, Wali Kota dipilih oleh DPRD. Saya sebagai Ketua Komisi 2 menolak. Bicara dengan Ketua Umum, bicara dengan praksi, berikan ruang kami di Komisi 2 untuk membangun demokrasi. Hebatnya di Golkar, pikiran-pikiran cerdas seperti itu, zaman yang sekarang itu dibuka. Saya lakukan terus. Nah, saya bantai RUU dari pemerintah yang pakarnya Dr. Siti Juhro, pakarnya Dr. J. Kristiadi di Hotel Aston Bogor yang mengusulkan dipilih oleh DPRD. Saya lawan dengan Ibu, Saudara Kristiadi. Anda dulu yang menggagas pemilihan secara langsung. Kenapa sekarang Anda berbalik? Tapi okelah, saya hargai kajian Anda, kajian Kemendagri yang menyatakan ada 205 kepala daerah yang tersangkut korupsi. Ternyata yang terpilih menjadi korupsi itu dia terikat yang dikatakan oleh Dani tadi, bandar-bandar judi, cukong-cukong. Pengusaha tambang karena memang di situ ada izin KP yang dia berikan, masuk ke KPK. Proyek-proyek, alat-alat segala macam diserahkan ke mereka. Ternyata dialah yang ngedanain pilkada. 205. Di luar itu yang terpilih siapa lagi? Yang terpilih adalah istri bupati, istri wali kota, atau mungkin yang terakhir anak gubernur Lampung yang termuda itu. Anda boleh lihat track recordnya, Anda boleh lihat kapasitasnya, silakan. Pengalaman empiriknya memimpin organisasi di mana-mana, boleh Anda lihat.
terpilih. Terpilih. Terpilih ya. Jadi yang terpilih itu orang yang duitnya banyak. Duitnya banyak itu apakah karena memang dia pengusaha sendiri atau yang bukan pengusaha, PNS, dia orang parpol, tapi ada yang mencukongi. Akhirnya 200 lebih masuk KPK. Fakta berikutnya, Pilkades. Nggak usah ngebohong deh, emang Pilkades masih zaman kayak dulu. Buang, ampun, malam tawong, waduh habis-habisan. Yang masuk rumah sakit jiwa banyak, jual sawah, jual kebo. Nah iya, itu realitas. Jangan dikira pemilihan kepala desa secara langsung hari ini tuh tidak bermasalah. Realitas lah, kita lihat fakta-fakta itu. Nah jadi visi Indonesia masa depan 2001 itu yang saya yakinin sampai saya membuat buku, pemilu adalah instrumen kedaulatan rakyat, dia untuk membangun kesejahteraan kalau menghasilkan pemerintahan yang efektif. Pemerintahan yang efektif hanya akan mungkin dilakukan kalau KPU-nya betul-betul independen. Bikin Undang-Undang 15 2011. Lepaskan partai politik. Saya desain itu semua DKPP. Supaya pemerintahan ini benar-benar demokratis, pemilu yang demokratis itu menghasilkan pemerintahan yang efektif. Syaratnya penyelenggaranya harus independen. Faktanya 830 pileg pilpres laporan ke DKPP, 141 dipecat. Dipecatnya karena melakukan keberpihakan kepada salah satu kepada peserta pemilu. Bahkan ada yang ngangkut suara, buka kotak suara sampai yang money politik. Ketua KPU-nya, ketua Bawaslu-nya juga kena sanksi ringan oleh DKPP. Karena surat edaran membuka kotak. Apa itu bukan masalah? Jadi penyelenggara yang diharapkan independen ternyata tidak independen. Lebih independen pemilu 99. Lalu yang berikutnya, saya meyakini partai politik bikin pengetatan, verifikasi, makanya jadi sedikit partai politik yang lolos, gitu kan? Untuk peserta pemilunya, rakyat, kita bikin pendidikan politik, MPR, saya genjot habis-habisan lewat 4 pilar kebangsaan. Tapi ternyata saya digandeng Husnul Maria dengan Dr. Reni untuk gerakan ke kampus seluruh Indonesia sampai dapat 49 kampus, rock the vote, pemilih cerdas. Saya kerjasama dengan beberapa organisasi untuk Bawaslu dengan gerakan 1 juta relawan untuk pemilih cerdas dengan kampus perguruan tinggi banyak saya libatkan. Tapi pemilu legislatif faktanya rakyat ya gitu-gitu juga. Yang ada Nurul terpuruk, Hajrianto Yetohari terpuruk. Sampai Agun pun hampir terpuruk. Bayangkan coba. Sehingga di situ saya merenung. Saya orang yang paling ngotot dipilih secara langsung. Wah, saya harus ngambil keputusan. Tapi waktu itu, kalau keputusannya di Pilpres gue menang, nggak begini modelnya. Kenapa? Karena kalau jadi pemenang, kita akan bisa rubah itu semua. Apa? Kementerian bikin sederhana. Ya, makanya saya udah siap dengan konsep. Mau maju itu bukan tanpa otak. Saya punya otak, otot ada. Gitu kan? Ya, betul. Saya buat ramping sederhana kok menyempurnakan perampingan itu. Nggak sulit, udah ada ASN-nya, sudah ada adpemnya. Tinggal duitnya dibuat piramid terbalik. Syaratnya piramid terbalik kalau jumlah kementerian dikurangi. Artinya, sekarang saya mau tanya, ada sesuatu yang lebih mendasar yang mengakibatkan negara ini jadi carut marut, berantakan karena
pembangunan politik kita itu tidak berkorelasi dengan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonominya karya Pak SBY luar biasa. Pertumbuhan kita tinggi. Tapi sistem yang dibangunnya itu belum betul-betul bersungguh-sungguh berpihak kepada rakyat. Lebih banyak berpihak kepada elit, kepada para pengusaha. Makanya yang kaya semakin dia kaya, yang miskin ya jadi sedikit sederhana lah, nggak terlalu miskin-miskin amat. Tapi pada posisi itu saya sudah punya motor, tapi yang negara tetangga sudah punya Mercy 26 biji. Yang terjadi adalah kecemburuan, kesenjangan yang begitu tinggi. Akhirnya rakyat menjadi sangat transaksional, sangat pragmatis. Nah, pada posisi ini belum terwujud, balik kanan gua harus ke DPRD. Itu ya alasannya ya. Makanya kalau Pak Amin Rais dulu ngomong gitu, Bu Mbak Leli, ya sama, jangan nyebut Amin Rais. Gue juga dulu gitu. Sekarang saya kembalikan dulu ke DPRD. Kapan langsung? Ya kita lihat perkembangan. Tapi untuk 5 tahun ke depan ini, saya lebih memilih DPRD. Nah, itu yang terakhir. Kembalikan dulu ke DPRD. Ketika politik anggarannya sudah piramidnya benar, ya kan? Pertumbuhan ekonomi sudah merata, semua rakyat sudah mandiri, jarak yang kaya dengan yang miskin tidak lagi nampak, sudah tidak bisa dibodohi, berikan kewenangan itu kepada mereka untuk memilih secara benar. Gitu. Ya kalau lihat kabinet yang sekarang dibentuk mah ngebohong Pak, katanya gemuk, nyatanya enggak. Nyatanya gemuk, katanya ramping, kan? Katanya tanpa syarat, nyatanya syarat juga. Malah udah ngajak-ngajak, dulu nolak, sekarang ngajak-ngajak. Nah, jadi pada posisi itu, ya, saya ingin sampaikan, koalisi merah putih sampai hari ini sangat solid. Solid, Pak. Nah, kan saya nggak di situ, mana tahu. Jadi insya Allah koalisi merah putih akan tetap solid, akan tetap kompak pada posisi DPRD. Karena bagi kami di koalisi merah putih ini bukan koalisi dalam konteks Prabowo Hatta. Lihat dokumen kesepakatan yang ditandatangani. Koalisi merah putih lebih kepada komitmen kita untuk merah putih yang sesungguhnya itu adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang kita tidak ingin didikte, diinjak-injak, dimobilisasi hanya kepentingan-kepentingan asing. Kalah, koalisi merah putih akan siap menang. Tidak akan mengatakan siap kalah. Kenapa? Karena kami yakin akan menang. Dengan kata lain, kemenangan ini bukan sekedar di urusan pilkada, Pak. Bukan. Masih ada undang-undang yang lain, masih ada kebijakan-kebijakan yang lain yang ini adalah gerakan awal. Pilkada ini adalah gerakan awal menuju Indonesia sebagaimana pasal 33 yang diamanatkan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Filosofi pilkada kita gunakan dalam konteks sila keempat. Kita ingin memberdayakan lembaga permusyawaratan dan lembaga perwakilan. Kita tidak akan pernah takut, makanya ada orang berpikir, Gun ada pikiran menjadikan MPR lembaga tertinggi kembali, tidak. Tapi MPR harus menjadi lembaga negara yang memang memiliki kewenangan untuk menata hubungan antar lembaga-lembaga negara yang lain. Kalau perlu bikin GBHN kembali agar presiden tidak seenak-enaknya, tidak sesuka-sukanya. Dia harus patuh kepada rakyat dan rakyat itu ada di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan teman-teman. Ini Menarik Bang Agun sekali. mau pergi ya. Tapi Bang Agun mendengar masih ada. penjelasan Bang Agun yang terakhir, justru saya pesimis sama Paripurna. anggota Oke. DPRD. Mbak Leli mohon izin. Paripurna. Waktunya
pidato Ya, silakan. pembentukan pansus di Oke. Ya, silakan. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Bang.